pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, hari ini Presiden Joko Widodo meresmikan Bursa Karbon pertama Indonesia yang digelar oleh Bursa Efek Indonesia di Jakarta. Kehadiran Bursa Karbon ini menjadi kontribusi nyata Indonesia untuk berjuang bersama melawan krisis iklim dan melawan perubahan iklim. Dalam acara peluncuran Bursa Karbon Indonesia, Presiden Joko Widodo mengucapkan selamat kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan kementerian-kementerian terkait atas peluncuran Bursa Karbon pertama di Indonesia. Presiden menilai Bursa Karbon merupakan upaya kontribusi Indonesia melawan krisis dan perubahan iklim dunia, di mana hasil dari perdagangan di Bursa Karbon ini akan direinvestasikan kembali pada upaya menjaga lingkungan, khususnya untuk pengurangan emisi. Karena negara kita, Indonesia, memiliki potensi yang luar biasa dalam nature-based solution dan menjadi satu-satunya negara yang sekitar 60% pemenuhan pengurangan emisi karbonnya berasal dari sektor alam. Berdasarkan catatan, kurang lebih 1 gigaton CO2 potensi kredit karbon yang bisa ditangkap, sehingga jika dikalkulasi potensi Bursa Karbon Indonesia bisa mencapai 3.000 triliun rupiah. Dengan demikian, Bursa Karbon bisa menjadi sebuah langkah konkret besar untuk Indonesia mencapai target emisi. Presiden juga meminta jadikan standar karbon internasional sebagai rujukan. Manfaatkan teknologi untuk transaksi sehingga efektif dan efisien. Yang kedua, harus ada target. Harus ada timeline, baik untuk pasar dalam negeri dan nantinya pasar luar negeri atau pasar internasional. Segera masuk ke sana. Yang ketiga, atur dan fasilitasi pasar karbon sukarela sesuai praktek di komunitas internasional dan pastikan standar internasional tersebut tidak mengganggu target NDC Indonesia. Saya sangat optimis Indonesia bisa menjadi poros karbon dunia, asalkan langkah-langkah konkret tersebut digarap secara konsisten dan bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar menargetkan 99 pembangkit listrik tenaga uap berbasis batubara berpotensi ikut perdagangan karbon pada tahun ini. Di kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut akan terus mengawal terkait peta jalan perdagangan karbon hingga pajak karbon. Bursa Karbon Indonesia secara resmi mencatatkan perdagangan perdana di Bursa Efek Indonesia pada hari ini, Selasa 26 September 2023. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar menyampaikan, bursa ini memperdagangkan unit karbon yang dihasilkan perusahaan penghasil emisi karbon dengan proyek pengurangan emisi dari perusahaan berbasis inovasi. Melalui Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang perdagangan karbon, Mahendra menargetkan sebanyak 99 pembangkit listrik tenaga uap berbasis batubara bisa berpartisipasi dalam perdagangan bursa karbon pada tahun ini. Jumlah ini setara dengan 86% dari total PLTU batubara yang beroperasi di Indonesia. Harapan kami agar PLTU dapat mulai bertransaksi melalui bursa karbon tahun ini juga. Selain subsektor PLTU, kedepannya perdagangan bursa karbon di Indonesia juga akan diramaikan sejumlah sektor lain, yakni seperti sektor kehutanan, migas, industri umum, dan sektor kelautan. Mahendra menilai bursa karbon Indonesia akan menjadi bursa karbon besar dan terpenting di dunia, karena volume maupun keragaman unit karbon yang akan diperdagangkan dan kontribusi terhadap pengurangan emisi karbon nasional maupun dunia. Di awal perdagangan karbon ini, secara bertahap akan dilaksanakan perdagangan dengan memastikan unit karbon yang berkualitas dimulai dari emisi ketenaga listrikan dan sektor kehutanan dari sisi voluntary market. Kedepan, salah satu instrumen yang juga akan mendukung perkembangan pasar karbon adalah melalui pajak karbon. Implementasi dari pajak karbon tetap akan dilakukan secara prudent. Sementara itu, selaku Ketua Komite Pengarah Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Luhut Binsar Panjaitan menuturkan, setelah bursa resmi diluncurkan terdapat pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan meliputi peta jalan perdagangan karbon hingga pajak karbon. Luhut memastikan pemerintah terus mengawal peraturan yang mengatur Nationally Determined Contribution, perdagangan karbon luar negeri hingga peraturan soal pajak karbon.
dan Permen LHK perdagangan karbon luar negeri, dan PMK pajak karbon yang kami juga ingin kawal supaya ini jangan lari dari hasil keputusan ratas yang lalu. Penyelenggaraan Bursa Karbon Indonesia akan dilakukan pengawasan langsung oleh OJK dengan teknologi blockchain dan menggunakan unit karbon berkualitas yang dijalankan secara bertahap, dimulai dari pasar dalam negeri dan akan dikembangkan untuk perdagangan pasar karbon luar negeri serta sebagai Carbon Market Regional Hub. Pemirsa, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, Indonesia berhasil menurunkan jumlah sampah plastik di laut sebanyak 39% dalam 4 tahun terakhir. Keberhasilan ini menjadi upaya yang dilakukan Indonesia untuk mencapai target dalam mengurangi sampah plastik di laut yang mencapai 70% hingga tahun 2025. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan, Indonesia telah dinobatkan sebagai negara yang paling berhasil menurunkan sampah plastik di laut oleh Persatuan Bangsa-Bangsa. Hal tersebut dibuktikan dengan keberhasilan Indonesia dalam menurunkan jumlah sampah plastik di laut sebanyak 39% dalam 4 tahun terakhir. Dan tercatat sebagai negara yang paling banyak memproses sampah di darat untuk mengurangi sampah masuk ke lautan. Luhut mengungkapkan upaya ini dapat menjadi pembelajaran penting bagi negara-negara kepulauan di KTT Ice Forum 2023 yang akan berlangsung di Bali pada tanggal 10 hingga 11 Oktober 2023. Indonesia ini kaya banget. Dan kita buktikan, kita mungkin satu negara yang selama 4 tahun ini berhasil menurunkan jumlah plastik garbage di laut 39, sekian persen. Indonesia loh tuh. Itu yang bilang bukan kita, yang bilang UN. Yang bilang tuh UN. Yang kedua, kita salah satu negara yang sekarang banyak memproses sampah di darat. Ya, akibatnya tadi itu mengurangi sampah masuk ke laut. Selain itu, Luhut menambahkan Indonesia juga telah melakukan berbagai upaya lain untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim. Mulai dari penanaman mangrove di bibir pantai, pengurangan deforestasi, peningkatan penggunaan energi terbarukan, hingga adaptasi terhadap perubahan iklim. Dengan berbagai pencapaian tersebut, Indonesia memiliki nilai tawar yang kuat pada KTT Ice 2023 nanti. Dengan posisi ini, Luhut menekankan bahwa Indonesia akan mendorong 46 negara kepulauan yang hadir untuk kerjasama dalam mengatasi perubahan iklim dan terus berlanjut hingga puluhan tahun ke depan. Informasi lainnya, pemirsa, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia per Juli 2023 mencapai angka 6,3 juta kunjungan. Melihat peningkatan ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif optimis bahwa target 8, juta kunjungan Wisman pada akhir 2023 dapat tercapai. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melaporkan, realisasi kunjungan wisatawan mancanegara periode Januari hingga Juli 2023 mencapai 6,3 juta kunjungan atau telah melewati target batas bawah kunjungan yang ditetapkan, yakni sebesar 6 juta kunjungan sepanjang tahun 2023. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kunjungan Wisman Januari hingga Juli 2023 meningkat sebesar 196% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022. Dengan realisasi capaian Wisman yang berkunjung ke Indonesia pada 2 bulan terakhir, yakni pada bulan Agustus dan September yang berada di atas 1 juta orang, maka tercatat sebanyak 8,3 juta Wisman terpantau mengunjungi Indonesia. Selain itu, capaian ini dapat melampaui target batas atas kunjungan Wisman 2023 dipatok sebesar 8,5 juta kunjungan. Dalam kesempatan itu, Direktur Kajian Strategis Kemenparekraf Agustini Rahayu juga mengatakan, hingga kini kunjungan Wisman ke Indonesia masih didominasi negara tetangga. Kunjungan 5 negara tersebut ke Indonesia mencerminkan kedekatan jarak menjadi salah satu alasan Wisman tersebut berwisata ke Indonesia. Di bulan Juli ini kita ada top 5 marketnya. Sebentar ya, saya buka supaya nggak salah, karena kalau dari direktorat kami Bu memberikan info tuh nggak boleh salah Bu. Betul. Paling nggak feeling saya sih tetangga nih, pasti Malaysia, Singapura. Iya, Malaysia, Singapura masih gitu ya, tapi kemudian Australia juga masih Mbak ya. Australia, Malaysia, Australia, Singapura, Tiongkok. Mulai nih Tiongkok ya, Timor Leste ini Iya. MPD ya, Mobile Presenting Betul. Data, karena mereka juga pelaku perlintasan itu juga ada spendingnya.
gitu ya. Jadi top itu 5-nya itu ya. top 5 yang tadi saya sebutkan, Malaysia, Australia, Singapura, Tiongkok, dan Timor Leste. Jadi Pemirsa tetaplah bersama kami karena usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya.